kali ini saya akan membuat puding kuut kelapa. Nah, kalau kuut itu terkenal dengan apa? Jeruk nipisnya, melonnya, ya. Tapi kali ini saya aplikasikan tambah dengan timun. Jadi ada beberapa khas yang saya suka tampilkan itu yang biasa mudah mencarinya di dapur-dapur kita. Kadang-kadang kita beli timun tapi nggak tahu, cuma dimakan biasa aja, rasanya ya biasa aja gitu ya, hanya makan timun, cocolin sambal, selesai. Nah, kali ini kita buat sebagai puding ya, Mam. Hari ini kita demo di mana nih, Bu? Kita ada di mana nih? Di Keranggan, di Hoki. Biasanya di sini tempatnya les ya, atau tempatnya kursus. Tapi kali ini mungkin karena pandemi jadi agak sedikit berkurang kelasnya. Saya pun pernah ngajar di sini. Ya. Pertama kita bikin untuk puding beningnya dulu, untuk si timunnya. Saya pakai agar Mr. Jelly yang hijau warnanya ya, supaya hijaunya dapat, jadi tidak perlu tambahan pewarna lagi. Ini yang lapisan mana, Bu? Lapisan yang pertama ya. Jadi kalau lapisan pertama di buku itu bening saya campurin jadi satu semua untuk 2 lapisan. Tapi kali ini saya bikinnya setengah-setengah ya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah mau buatnya langsung jadi satu, sebaiknya pakai agarnya putih atau agarnya plain saja ya. Dan jelinya juga plain. Kalau ini karena saya buatnya setengah-setengah, makanya saya bikinnya pakai jelinya melon dan agarnya warna hijau. Oke, saya kasih air dulu. Kalau puding bening semua udah pada tahu ya bagaimana bikinnya. Jadi ada gula, lalu ada jelly dan agar ditambah dengan air. Kita pakai kompor apa nih, Mas? Idealife. Idealife. Kompor yang tanpa ada apinya. Dan cepet banget. Bukan cuma kompornya aja ya, Bu? Betul. Pancinya juga Idealife yang ada totol-totolnya. Namanya induksi. Ini sudah mendidih, kita matikan. Kita kasih sirupnya sedikit ya. Supaya ada rasa melonnya dan warna hijaunya juga cantik. Pesan bukunya bisa langsung DM ke Instagram kita ya, Mas? Ya, betul. Nanti akan kita kirimkan. Nah, Setiap pembelian dapat ini 14 varian jelly juga tas belanja. untuk timunnya, ini sudah saya cuci bersih. Kita parut memanjang. Tapi jangan dengan bijinya ya. Bijinya tidak perlu digunakan. Saya kasih contoh untuk marutnya. Ya. Jadi kita parut yang hijau-hijaunya agak ditekan. Saya pakai parutannya agak besar karena kalau terlalu kecil yang seperti parutan keju, dia terlalu halus nantinya ya. Jadi parutan ini juga berguna untuk macam-macam. Kalau coklat untuk dekorasi saya juga pakai ini marutnya. Jadi dia hasilnya agak sedikit besar dan panjang. Kalau untuk keju kurang bagus ya. Jangan dipakai untuk parut keju yang ini ya. Jadi bijinya jangan digunakan. Cukup hanya buahnya aja. Timun itu buah apa sayur ya? Jatuhnya ya? Oh, sayur ya. Ini kita kasih dengan perasan jeruk. Ya, jadi tahu dong rasanya. Kita pakai jeruk lemon, kita buang bijinya. Ya. Di agarnya kita kasih perasan jeruk lemon cukup setengah aja. Jadinya pasti seger nih ya, Bu. Segar-segar gimana gitu ya. Ini udah nanya cara milih timun yang bener gimana ya kan? Katanya kan biasanya ada yang pahit kalau untuk timun. Kalau timun sih bukan ada yang pahit karena ininya ya, kalau menurut saya ya. Jadi setelah sebentar ya,
setelah kita potong ya, ininya digosok-gosok dulu supaya keluar si getahnya timun tadi. Jadi motongnya jangan terlalu pendek. Biasanya orang-orang nggak mau rugi, dia motongnya terlalu pendek. Ini kita masukkan dulu, tujuannya cantik ya. Kita masukkan dulu untuk di bawah. Kenapa? Supaya nanti si timunnya ini tidak naik semua. Jadi sisanya baru kita kasih nanti setelah agak membeku. Nah, ini saya kasih kipas angin kenapa, Mam? Supaya dia cepat membeku. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau di bawahnya dipakein air dengan es batu biasanya ya, atau air dingin, itu juga bisa. Ya, ini timunnya kita susun. Boleh susun memanjang, boleh susun menyamping. Ya, ini maksudnya kenapa? Supaya saya kasih kipas angin dan saya tuang sedikit agar-agar. Supaya nanti timun ketika kita masukkan semuanya yang jelly sisanya, dia tidak terlalu naik ke atas. Ya, kadang-kadang ibu-ibu suka bertanya, kok saya kalau bikin puding buah, buahnya naik ke atas? Ya, kadang-kadang ibu-ibu suka bertanya, kok saya kalau bikin puding buah, buahnya naik ke atas? Nah, itu tadi, karena langsung dituangin keseluruhan. Tidak dituangkan sedikit agarnya ketika agak membeku, kita susun buah-buahnya, baru tuang sisa pudingnya yang bening tadi ya. Nah, ini saya sedikit panasin lagi supaya dia menyatu atas dan bawah ya. Jadi nggak perlu khawatir nih deket kipas angin, kita nyalain kompor juga, apinya nggak goyang-goyang dan tetap stabil karena dia pakai listrik ya. Oke, ini sudah panas, kita tuang ya. Timunnya sisanya isinya aja ya, Mas, untuk timun. Ya, isinya aja. Tapi jangan kena itunya apanya? Jangan pakai bijinya. Parutannya biji mana? Banyak ya? Banyak, di mana-mana banyak. Ini kalau disebut dibilangnya parutannya parutan wortel. Banget ngeset. Nah ya, tadi kalau Mams tidak taruh agar dulu sedikit di dalam loyangnya, terus dibiarkan agak sedikit membeku, ini timun akan naik semua. Nah, tadi karena kita sudah taruh sedikit jelinya atau agarnya ke dalam, atau pudingnya, puding beningnya ke dalam loyang, baru kita masukkan si timun, makanya dia timunnya enggak naik ya. Oke, yang kedua dikocak biasa aja, langsung saya pakai. Kita bikin, nah ini lapisan keduanya saya pakai kelapa dengan selasi yang sudah kita kasih air panas ya. Nah, tapi kelapanya saya buat dari Mr. Jelly kelapa ya. Kita buatnya 500 ml air. Oh, ini ada nanya, ada ya. Yang bening ini bukan setengah resep ya? Ya, saya pakai setengah resep. Iya, maksudnya. Tadi airnya 300 ya. Yang sekarang kita buatnya yang kelapa ya, Mam. Taruh dulu, ntar dipakai. Lalu saya tambahin santan kelapa dari Rose Brand. Jadi rasanya benar-benar berasa banget kelapanya. Rasanya juga hampir sama ya, mirip malah. Mirip, baunya juga mirip. Oke, kita tuang. Nanti kita cetak di sini, terserah ya, bebas ya, mau dicetak di mana, silahkan. Nanti dikerok ya? Ya, nanti kita kerok seperti kelapa. Kita tambahkan gula.
Jadi dia ini setengah resep juga, Bu? enggak, kalau ini satu resep. Ini satu resep ya, Bu? Ini saya buatnya satu resep ya dengan karena ini buat lapisan, bukan buat seperti kayak kopior. Jadi kita hanya ambil airnya 500 saja. Harusnya ada di resep itu 700. Bukan di resep, di kemasan ya. Itu ada 700, tapi saya ambilnya 500 saja. Sudah ada ya. Oke, ini sudah mendidih. Kita tuang ke si cetakan. Kenapa saya ambilnya ini? Supaya nanti kita mudah untuk mengeroknya. Lalu suka sama resepnya Bu Wit, mulai dari yogurt dan pudingnya. Makasih. Berarti penggemar setia saya ya, dari yogurt loh. Oke, ini yang sudah jadi. Jadi kita kerok, saya ambil pakai kerokan kelapa. Jadi sama persis ya nanti hasilnya. Tapi kalau ibu-ibu di rumah tidak punya kerokan seperti ini murah banget, 5.000 perak ya. Bisa pakai kerokannya cetakan pai ya, cetakan pai yang bergerigi itu juga bisa dipakai. Tarik pelan-pelan. Nah, hasilnya jadinya benar-benar seperti kelapa ya. Ini cukup satu saset aja dapat banyak ya, Bu? Banyak. Jadi mau tebal mau tipis tinggal tergantung kita mau ngeroknya ya. Ya, ini ya. Jadi dia benar-benar seperti kelapa. Ya. Oke. Nah, kita susun dulu ininya. Halo Bu Chef cantik dari Mama Kembar. Halo. Kenal Bu Mama Kembar? Mama Kembar itu biasanya asisten saya. Ini sekarang lagi berganti, Mbak Yuyun. Orang dalam berarti ini, Bu. Orang dalam itu dia. Ini kenapa saya tusuk Ibu? Karena dia sudah mengeras. Ini kenapa saya tusuk Ibu? Karena dia sudah mengeras. Sehingga supaya lapisan satu dengan yang lainnya menjadi satu, kita perlu kasih udara. Supaya mereka menempel, tidak mau berpisah ketika dipotong. Ya, nanti hasilnya bercampur. Ini selasi yang sudah saya kasih air panas atau saya rendam air panas ya. Kita kasih dulu di sini. Kenapa saya kasih di bawah? Supaya dia tidak semuanya naik ke atas. Lalu ini kita susun. Kira-kira pudingnya dijual berapa ya, Bu, untuk ukuran 22 ini? Ukuran 22 ini saya biasa jualnya sekitar 150.000. Ya, tapi masing-masing konsumen dan masing-masing daya jualnya dan daya belinya pasti berbeda di setiap daerah. Jadi silakan ditentukan dulu HPL-nya atau ditentukan dulu nih biaya dari modalnya atau dari kosnya berapa yang kita habiskan. Ya, boleh dihitung per bahannya lalu ditambah dengan listrik dan segala macam, itu biasanya sekitar 20% dari modal atau 15% ya. Lalu ditambah lagi dari hasil semua itu, ditambah lagi dengan keuntungan atau laba yang akan Ibu ambil. Kalau 100% ya berarti dari semuanya Ibu bisa naikkan lagi 2 kali lipat ya. Tapi kalau hanya 35% ya berarti tinggal dari modal dikalikan dengan 35% itu harga jual Ibu. Oke. Selanjutnya kita buat yang bening. Untuk yang kedua ini sama seperti biasa, tapi saya pakainya si agar bening atau agar plain dengan jelly yang plain juga. Ini udah nanya. Ya. Tusuk-tusuk itu pudingnya nggak rembes ya? Enggak dong, enggak. Jadi ditusuk itu bukan tusuk yang sampai bolong ya, Mam. Jadi tusuknya hanya tusukan pakai garpu biasa aja. Jadi bukan yang tekan sampai berlubang. Iya, berlubang besar. Nah, itu hanya gunanya untuk kasih ruang udara untuk mengikat yang atas. Lagi live tuh bareng sama ini. Mr. Jelly. Tapi ntar yang bagi-bagi aja, Mr. Jelly aja. Betul. Oh ya, dan kemarin yang rebag resep saya ada giveaway sedikit lah dari saya biasanya. Rebag resepnya Bu Wit. Asal diinfo ya ke saya ya.
Hadiahnya motor ya? Hadiahnya motor-motoran. Ya mas. Ya. Udah resepnya buat udah yang ribet nih. Nah, ini sudah mendidih, ya. Jadi tunggu agak sedikit dia adem, bukan adem sih, hilang bui-buinya supaya dia benar-benar bening. Terima kasih Bunda Elga sudah beli bukunya. Langsung di retweet ya, nanti difoto dan tag ke Instagram Mr. Jelly dan Ibu. Buat yang ringback puding Ibu dapat hadiah eksklusif dari Ibu. Nggak eksklusif sih, sederhana aja. Apa buat itu? Mau tahu aja, Mimin mah. Kali apartemen saya itu apartemen. Brosurnya aja. Oke. Oke, yang berikutnya adalah lapisannya kita menggunakan melon. Ya. Nah, melon ini kita blender. Mana Ini ya? bahan dia ya Bu, yang terakhir? Ya, bahan deh yang terakhir ya. Pakai susu ya? Pakai susu. Ya. Jadi yang D emang pakai susu ya Mas? Tadi Yang D dibahas, kita yang pakai susu. blendernya pakai apa lagi nih? Kita pakai ID Life dong, blendernya 1 paket. Ya. Perlu dikasih air lagi nih buat saya? Kita kasih air. Ini bahan D ya Mas? Kita kasih air. Sama aja, nanti kan juga akan dimasukkan ke dalam jelly. Betul. Oke, kita tutup. Kita putar deh. Jadi tidak perlu banyak tutsnya, hanya tuts 1 aja sudah kencang dan cepat. Dia cukup pakai yang 1 aja, mudah tapi hasilnya luar biasa. Yang saya senang adalah kapasitasnya besar. Jadi kita nggak repot 2-3 kali untuk blender. Oke, selanjutnya kita buat dari agar Mr. Jelly. Tonton sampai habis Mas, karena nanti di akhir live itu ada bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa, Min? Jalan-jalan di balik hotel? Jalan-jalan di pasar Keranggan. Dapat apa di pasar Keranggan jalan-jalannya, Min? Dapat Mr. Jelly Bu, di hoki. Atuh, Mr. Jelly di mana? Keranggan di mana? Hoki di mana? Oke, lalu kita ambil susunya. Resep dulu nggak ada komposisi air, emang nggak pakai air Bu ya? Oh, pakai kayaknya itu Mimin agak lupa itu. Pakai air untuk blender si melonnya. Ya, 300 aja. Tapi kalau mau diganti susu semua boleh. Ini saya ambil susunya 500 aja. Ya. Saya pakai susu Indomilk. Wah, Jadi dia rasanya juga udah enak. Lalu ada gula pasir, rose brand pastinya. Lalu kita masukkan melonnya. Ya. Ini bisa cek halaman 22. Ini melon yang tadi di blender dimasukkan ke dalam. Ya, hasilnya benar-benar ya. Bagus banget nih. Order bukunya bisa langsung DM ini ya Bu. Nah, Nanti akan kita kirimkan. untuk ini kan kalau begini kan warna hijaunya kurang cantik ya, Mam, karena benar-benar asli dari melon dan si buah tadi. Kita tambahkan perisanya dari golden brown rasa melon, ya. Jadi dia ada rasa dan ada warna. Nah, blendernya. Puding tikar Sabtu depan ya Mas. Hari Sabtu tanggal 4 atau 5? 4 kayaknya. September. 4. Nah ya,
Cukup sedikit, dia sudah warnanya jadi cantik. Nah, ini sudah mendidih ya. Kita tuang. Saya ganti yang besar aja. Boleh pakai ini ya, atau boleh juga langsung ya. Pakai gelasnya kali ini. Pakai gelas ya. Susah. Susah. Nah, Memang lapisan D-nya. Ini dan belum pasangan sasi benar. Bikin puding ketemu ya. Wangi banget ya. Wangi. Kalau Mr. Jelly dengan golden brown. Ditambah susunya Indomilk. Nah, pas banget itu udah. Gulanya Bu, Mas santannya? Oh, gulanya sama santannya pasti dong Rose Brand. Kompornya? Kompornya ID Life. Oke. Kita sudah jadi semua. Nah, saya sudah jadi. Ini ya, yang tadi kita buat, tapi sudah saya buat duluan. Nah, satu lagi. Ini seperti persis yang ada di buku. Pakai loyang yang mehong ya Bu. Ini gimana nih? Yang mana nih? Meresahkan. Yang mana nih? Ini kita buka dulu. Nah, kalau untuk ngebuka cukup dikasih ruang sedikit atau udara ya. Nanti yang mau lihat isinya kita potong, setelah ini ya kita lap lagi untuk unboxingnya. Loyang Sultan, betul loyang Sultan. Nah, udah begini aja udah kelihatan nih. Tuh. Tinggal di pencet. Ya. Cantik. Ya, terima kasih sudah selalu mengikuti setia demo-demo saya. Nantikan di buku yang kedua atau demo-demo dengan Mr. Jelly selanjutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa. Angkat ini.